Mas Santo. Ya saya dulu pertama kali belajar dari Mas Santo ya. Yang prospek saya dulu juga Mas Santo juga ya, jadi sama leader kita. Kita perjuangannya hampir sama ya, sama-sama dari nol, sama-sama belajar ke Jakarta, pulang sempat mau banyak jeblos ya. Pengalaman seru banget ya. Aduh, pertama kali belajar copy paste di Facebook ya dari Mas Santo ya. Saya rasa saya mengawali bisnis ini ya berhasil karena Mas Santo juga ya. Dan beliau punya, kalau saya ceritanya itu luar biasa perjuangannya. Saya nggak tahu dulu diceritain berapa puluh kali ditolak gitu ya, sampai naik motor sampai ke daerah mana aja ya. Oke, silakan Mas Santo bisa ceritakan kisah suksesnya ya. Ya, terima kasih Pak Budi dan teman-teman semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ini suatu kehormatan buat saya, Pak Budi, dan teman-teman semua bisa bergabung, sharing, berbagi di Zoom-nya CR007 kita ya, Bapak Raymond. Dan sebelum saya sharing, saya ucapkan terima kasih untuk sponsor saya, Pak Joshua Indra, kemudian ada Pak Adi Wirabuana, kemudian ada Pak Adi Agus Wibawa, dan tak lupa juga buat Pak Raymond ya, di garis sponsorisasi saya. Kemudian juga teman-teman crossland saya yang luar biasa, ada Pak Lukas Roy, ada Pak Heri, ada Pak Maulana, ada Pak Edwin, ada Bu Leni ya, kemudian ada Pak Slamet Budiman, Pak Budi sendiri, dan teman-teman crossland yang lain luar biasa. Saya terima kasih sekali. Anda menginspirasi saya, dan sampai hari ini saya masih bertahan, tentunya juga karena melihat aktivitas Anda semuanya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Anto Cahaya. Kalau kita boleh berteman lebih dekat lagi nanti bisa melalui Facebook. Facebooknya sama, namanya Anto Cahaya. Kemudian di YouTube juga ada. Ya, lagi belajar YouTuber juga ya, Anto Cahaya. Kemudian di IG juga sama, Anto Cahaya. Ini sekalian promo Pak Budi. Ya, teman-teman, memang betul saya sebetulnya mengenal dunia network marketing ini sudah sejak lama ya. Kalau di dunia kerja, kalau tadi Bu Tati luar biasa sekali, beliau sangat antusias. Beliau memandang 3E dari kacamata seorang pengusaha, seorang wirausaha. Saya mencoba dari kacamata saya, perspektif saya yang dari seorang mantan karyawan. Jadi tahun 2000 saya sebetulnya sudah mengenal dunia kerja. Ya, ketika lulus kuliah tahun 2000 saya sudah mulai masuk dunia kerja, teman-teman. Ya. Kemudian tahun 2002 saya mengenal yang namanya bisnis industri network marketing di multi level marketing. Ya, tahun 2002 teman-teman. Tahun 2002 sampai tahun 2007. Artinya 5 tahun saya bergelut di dunia multi level marketing. Banyak sekali tawaran kerja yang saya tolak, dan saat itu saya fokus di dunia network marketing, yaitu produk. Ya, jadi artinya apa? Artinya bahwa dunia network marketing buat saya sebetulnya sudah tidak asing. Makanya ketika Pak Adi Wirabuana pada tahun 2005 bulan Maret itu datang memberikan informasi ini 3E ini kepada saya. Nah, saat itu karena saya sedang bekerja ya, sedang istilahnya orang kantoran gitu ya. Orang kantoran ditawari dunia marketing yang saya rasa saya saat itu masih berpikir wah ini mesti multi level marketing gitu loh. MLM ini pasti gitu. Mikirnya saya saat itu. Karena saat itu saya bekerja di salah satu selepas dari dunia perbankan yaitu di BPR, saya kemudian berpindah ke finance, ke leasing ya. Karena di leasing sendiri saat itu saya sedang gencar-gencarnya bekerja untuk membangun karir saya gitu. Nah, kemudian Pak Adi datang bulan Maret 2015 ya, memberikan informasi 3E ini kepada saya.
Ya, terang saja saat itu saya menolak beliau. Ya, menolak beliau, dan celakanya nih, Pak Adi ini kebetulan dulu juga sama-sama di asuransi warna merah ya. Sama-sama saya adalah agent asuransi, beliau juga agent asuransi gitu ya. Nah, lanjut, kemudian Pak Adi ini entah kenapa tiba-tiba muncul nih tokoh lain selain Pak Adi, yaitu Pak Joshua Hendra. Ada tokoh lain muncul mendekati saya gitu loh. Ya, tokoh lain ini tentu saja sudah tidak asing buat saya, teman-teman. Karena Pak Joshua Hendra adalah leader saya di asuransi yang saya dan Pak Adi ikuti gitu loh. Jadi buat saya ini dua orang ini betul-betul ngeyel ya, ngeyel. Saya nggak tahu. Ini bagus teman-teman, bagus buat Anda yang misalkan nih ketika Anda sedang approach seseorang dan menurut Anda memang orang itu pantas frekuensinya sama dengan Anda, harus dipertahankan. Nah, contohnya Pak Joshua Hendra sama Pak Adi nih, ya. Nah, kemudian Pak Joshua maju. Singkat cerita, saya Agustus 2015 saya memutuskan diri untuk menabung, teman-teman. Padahal ya kembali lagi, saat itu saya sedang gencar-gencarnya membangun karir saya di kantor gitu loh. Ya, membangun karir saya di kantor, teman-teman. Kemudian ada datang dua orang, ya. Dua orang ini ngeyelnya minta ampun gitu loh. Jadi ada terus terang ada rasa sungkan di sana. Jadi nggak apa-apa teman-teman, kalau Anda datang, sering-sering datang itu, kalau rasa sungkan dibangun itu nanti lama-lama orang akan join juga kok, gitu loh. Ya, orang akan join juga lama-lama. Karena Pak, ya sungkan juga ya, oke deh gue nabung, oke deh gitu ya. Itu pun nabung saya paksakan dalam arti gini, karena terus terang kalau langsung saya nabung tidak bisa teman-teman. Saya join tidak bisa. Nah, saat itu saya itu lagi bisnis akik teman-teman. Ya, saya bisnis akik. Saat itu kan tahun-tahun segitu kan lagi muncul-muncul banyak sekali kita kembali memori sebentar tentang akik. Nah, saya kebetulan jualan akik tuh di Tokopedia, teman-teman. Nah, karena saya tidak punya duit cash gitu ya, modal saya di akik semua, ya saya tawarkan dong ke Pak Joshua waktu itu. Oke Pak, kalau Bapak mau saya ikut join di sini, mau nggak Bapak kira-kira beli akik saya akan langsung join deh gitu. Saya akan langsung nabung deh gitu. Akhirnya sama beliau, sama Pak Joshua mungkin gemesnya minta ampun sama saya, gitu ya. Akhirnya sama beliau dibeli itu akik. Dibeli akik seharga kalau tidak keliru saat itu 500.000. Ya, 400-nya saya kembalikan ke beliau, 350 untuk nabung, 50-nya untuk ID, teman-teman. Saya sisa 100.000. Ya, mikir saya, lumayan lah buat beli bensin gitu ya. Jadi berawal dari saya tidak punya duit, punyanya barang, saya jual. Saya mikirnya, ini dua orang ini, disturb saya nih, ganggu nih. Ya udah, saya ini deh, saya nabung deh, gitu. Ya, teman-teman ya. Jadi, seperti itu. Ya, kalau saya dengar kalau Pak Sugiyar jual HP, saya jual akik. Kemudian Pak Afrial gadein BPKB, saya jual akik gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, it's okay, nggak masalah gitu. Awalnya seperti itu. Nah, kebetulan karena saya sedang bangun karir di dunia kerja saya, yang notabene adalah wadah kiri saya gitu ya. Makanya saat awal-awal saya tidak begitu ngeh gitu ya, tidak begitu antusias juga di sini teman-teman. Ya, hingga pada satu titik teman-teman, akhirnya di bulan Januari 2016 saya mulai mempelajari. Karena Pak Adi itu selalu dia bikin status di saat itu kan masih BB ya, BlackBerry gitu ya, masih itu beliau selalu buat status tentang bonus, tentang gaji, tentang ini sangat menarik. Ya di situ saya tertarik gitu. Kok beliau begitu enaknya ya, maksudnya itu ada di situ ada bonus, kadang dia cantumkan angkanya 2 juta, 3 juta, itu buat saya menarik karena saya kerja bertahun-tahun di kantor, gaji saya nggak sampai
dengan kondisi angka yang segitu gitu teman-teman. Nah akhirnya Januari 2016 saya mulai belajar. Saya dibantu sama Pak Joshua Hendra, ya kalau saya manggil beliau bro gitu ya, bro saya dibantu deh gitu. Akhirnya beliau bantu saya presentasi teman-teman. Presentasi, jadi karena kerja saya itu seorang supervisor, dari pagi jam 7 saya harus di kantor, kalau enggak saya absen, saya gajinya dipotong, telat dipotong. Lu bisa bayangkan gitu ya, gaji absen telat aja dipotong gajinya gitu ya. Jam 7 saya berangkat pagi, kemudian kadang sampai sore, kadang sampai malam hari teman-teman, karena supervisor itu kan mensupport orang yang mau pinjam duit ke perusahaan saya gitu loh. Jadi kadang nasabah itu bisanya malam hari, maka saya lakukan malam hari. Jadi pekerjaan saya notabene hampir dari pagi sampai sore, kadang sampai malam hari. Nah, yang bisa saya lakukan saat itu adalah mengerjakan, mempresentasi orang, memberikan informasi 3E ini setelah saya pulang kerja. Ya, setelah saya pulang kerja, kadang bisanya sore-sore, bisanya malam hari, teman-teman. Ya, saya melewati masa-masa di mana perjuangan saya dibantu Pak Joshua Hendra juga Pak Adi adalah ketika terkadang saya pulang sampai larut malam, bahkan sering sekali sampai jam 1, jam 2, bahkan jam 3 pagi pun sering teman-teman. Ya, bahkan sering juga, ya ini saya sempat beberapa kali juga nggak dapat pintu teman-teman. Yang terjadi apa? Saya tidurnya itu di warnet yang 24 jam. Apakah teman-teman pernah alami itu? Ya, saya serius, boleh tanyakan ke Pak Joshua. Ya, saya tidur sampai di warnet, teman-teman. Ya, sampai pagi saya baru pulang. Kalau saya pulang, belum tentu saya dapat pintunya. Kasihan juga kalau dodok-dodok gitu kan. Itu terjadi. Ya, ini perjuangan, teman-teman. Jadi pernahkah Anda mengalami hal-hal seperti itu? Gitu loh. Nah, kemudian saya berpikir kalau terus seperti ini, kasihan juga ya. Akhirnya saya mulai seperti apa yang dikatakan Pak Budi tadi. Saya kebetulan suka menulis teman-teman. Jelek-jelek begini saya juga menulis lah ya. Saya suka menulis, akhirnya saya salurkan itu melalui media sosial. Tahun 2016 Januari, selain saya offline, saya sudah mulai online. Jadi kalau pandemi ini buat saya sudah tidak kaget teman-teman. Sangat tidak kaget ya, karena apa? Tahun itu saya sudah mulai nulis di Facebook saya, bahkan sampai kena hack di akun pertama saya buat lagi saya itu ya. Saya mulai nulis, yang terjadi adalah saya mendapatkan mitra-mitra dari luar Jawa. Saat ini masih eksis, ada Pak Asar di Kendari ya, sudah lahir seorang Bron dari Kendari, kemudian di Manado, kemudian di Flores, kemudian di Bali, kemudian ada di Tangerang, kemudian di Jakarta, dan banyak lagi. Itu adalah produk-produk di mana saya melakukannya dengan cara online, teman-teman. Jadi saat itu ketika saya kerja pagi sampai sore sampai malam, kemudian malam hari ketika saya tidak ada offline, maka saya lakukan online. Nah, produk-produknya sampai hari ini masih ada, masih eksis, bahkan beberapa sudah sampai ke leader, ke Brown Agency, bahkan ada yang mau nyalip saya, ya. Itu seperti itu, teman-teman. Jadi buat teman-teman, ya, pandemi ini sebetulnya adalah sesuatu yang sudah tidak asing lah buat kita ya. Pekerjaan kita ini kan sangat nyaman, sangat enak sekali. Kita bisa lakukan dengan cara online kok, gitu loh. Ya, media sosial itu kan Anda bisa bayangkan ada 140 juta penduduk Indonesia yang mereka selalu hampir tiap hari dia berkecimpung di dunia internet, di dunia maya. Kenapa kita tidak ambil aja itu pangsa pasar itu untuk kita di 3A ini gitu loh. Ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi bahwa dengan adanya kondisi ini dan kemudian kita membuat Zoom seperti ini, ya, ini adalah salah satu terobosan yang menurut hemat saya luar biasa. Ya, toh juga terbukti kok. Ya, beberapa kali di pandemi ini saya melalui online itu bisa nyantol loh teman-teman.
Ya, kemarin saya dapat dari Kalimantan. Ya, itu sangat mudah sekali. Ya, dulu saya sering ngomong sama Pak Adi Wirabuana. Ya, bangun tidur, tahu-tahu ada orang, Pak, saya mau daftar, loh, gimana? Anda bisa bayangkan, ini seperti seperti yang diprediksikan oleh Warren Buffett kan. Warren Buffett mengatakan kalau Anda bekerja, ya, masih ditinggal tidur, masih memikirkan pekerjaan Anda, yaitu Anda akan terus bekerja sampai seumur hidup gitu loh. Tapi di 3i Network ini beda, teman-teman. Ya, ketika kita tidur, ketika kita beraktivitas, aset kita berjalan. Ya, itu yang berbeda dengan apa yang saya rasakan dulu di pekerjaan saya pada saat di kantor gitu loh. Ya, pada saat di kantor ya Anda tahu sendirilah tekanannya seperti apa, teman-teman. Ya, ini bukan bermaksud saya nih ya. Ini yang saya alami. Saya kacamata kan dari backgroundnya dari karyawan, teman-teman ya. Ini yang saya alami. Saya 5 tahun bekerja di dunia leasing sebelum saya dari BPR. 5 tahun. 5 tahun dengan, mohon maaf nih saya sebutkan aja, gajinya 2,5 juta. Sementara di leader agency, saya dapatkan penghasilan segitu. Ya, ketika saya masuk Bron, tahun 2017 Januari, saya Bron lama ya, termasuk Pak Budi saya itu termasuk Bron lama ini. Ya, Bron kawaan gitu ya. Ya, tapi it's okay. Saya melihat inilah perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Ya, saya terima paling enggak di Bron agency saya itu paling tidak rata-rata di angka 7 sampai 8 sampai 9, teman-teman. Ya, sementara kalau saya flashback lagi ke belakang, ketika saya jadi seorang karyawan, saya hanya digaji dengan S1 2,5 juta. Ya. Dengan asumsi setiap tahun naik cuman sekitar 8 sampai 10%, maka untuk saya mencapai angka 9 juta butuh berapa tahun? Ya kan? Anda bisa bayangkan itu. Kemudian saya melihat teman-teman saya yang sudah belasan tahun, puluhan tahun bekerja di perusahaan yang sama dengan saya. Ada yang sudah bekerja 15 tahun. Saya tanya sama mereka, Pak, Bapak udah kerja 15 tahun, fair-fairan aja yuk. Ya, saya kan juga bekerja di sini. Kira-kira Bapak sudah dapat apa di perusahaan ini, Pak? Ya, Mas Santo lihat sendirilah. Saya dapatnya ini. Ya, Anda bisa lihat rumah saya, Anda bisa lihat aset saya apa. Saya pikir, kalau saya bekerja di tempat bekerja yang sama, kemudian berarti artinya apa, teman-teman? Itu adalah cermin saya. Saya juga akan mendapatkan hal sama dengan dia gitu loh. Itu kan cerminan yang sebetulnya sederhana, yang kita bisa lihat lah gitu loh. Fakta yang bisa kita lihat. Tentunya ini saya nggak mau dong. Kita sebagai manusia yang normal pengen kehidupan yang luar biasa. Ya nggak? Coba deh teman-teman, coba ini sederhana aja kok ngelihat gitu. Anda bekerja nih, tanyakan kepada orang-orang senior Anda yang sudah kerja puluhan tahun, sudah dapat apa di sana? Yang dapat apa-apanya itu ya bos kita. Itu sudah pasti. Ya, bos kita lah yang dia pergi ke luar negeri, tiap bulan pergi ke luar negeri, mungkin tiap tahun ganti mobil. Ya, itu udah pasti. Itu yang saya lihat. Yang saya lihat seperti itu. Kita ditarget, ya teman-teman saya ditarget 1M tiap bulan. Anda bisa bayangkan. Wow, itu gede banget gitu loh. Kebetulan saya kan seorang surveyor mobil ya. Ditarget 1 bulan 1M. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, bisa nggak bisa, harus bisa. Gitu loh. Jadi ibarat kata nih, kita ini jalan, di depannya ada makanan. Anda tuh terus gini loh. Jalan terus. Kalau Anda bisa bayangkan tikus itu kalau diputer itu ya, dikincir itu ya, puter terus kayak gitu. Pagi sampai sore, pagi sampai malam, terus seperti itu teman-teman. Itu yang saya rasakan. Tetapi di 3i Network ini berbeda, sangat berbeda. Kalau dulu saya membangun sebuah
sebuah pekerjaan atau berdasarkan job description, ya saya ibaratnya bangun bangunan itu cuma saya tempel aja. Tiap bulan kita hancurkan lagi, kemudian kita tempel lagi, kita hancurkan lagi, terus seperti itu. Tapi berbeda dengan kita di sini, teman-teman. Di sini kita sebuah bangunan yang memang nanti akan melindungi kita di kemudian hari. Seperti itu. Saya rasa itu aja Pak Budi. Nanti lain kali kita bisa sambung. Ya. Oke Mas Santo. Ya. Sharing saya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk upline leader saya. Terima kasih untuk para crossline saya yang luar biasa. Ya, dan tim saya juga di sini yang ikut luar biasa. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum. Oke, terima kasih ya Mas Anto buat testimoni dan juga motivasinya ya. Saya dengarkan tadi kisahnya Mas Anto. Saya juga merasakan hal yang sama, rasa panas di hati nih ya kalau kita mengerjakan sesuatu yang sama terus, hasilnya sama tapi selalu bulan depan dimulai dari nol. Tapi kalau di 3i benar-benar kita membangun bisnis yang luar biasa. Buat teman-teman semua yang baru bergabung ataupun yang sudah dari tadi mengikuti, mungkin di sini juga ada yang sudah join cukup lama, ya, sama seperti saya dan Mas Anto tadi sudah diceritakan juga ya, kita termasuk drones yang kawakan. Jangan main-main ya dengan drones kawakan ini ya. Nanti kalau sudah menggeliat, tahu-tahu langsung jadi platinum loh. Amin. Karena kegigihan dan daya tahan itu tidak akan mengkhianati hasilnya lah ya. Betul. Sebenarnya ada video bagus ya Pak Awi pernah kasih ke kita ya tentang apa yang kemarin tuh beruang kutub ya yang berjuang ke atas tuh ya. Jatuh lagi saya jadi ingat itu ya. Kita yang berjuang di 3i ini yang sudah membangun dari awal dan terus konsisten, terus fokus ya. Tidak mungkinlah hasilnya itu mengkhianati kita. Betul ya Pak Anto ya? Betul Pak Budi. Pasti ya, pasti kita akan menuju Crown Agency ya 2024. Oke, kita akan masuk ke keynote speaker kita, Pak Edwin Yunus. Apakah sudah siap Pak Edwin Yunus?